أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita dalam mengkaji kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahumallahu ta'ala. Kita masih berada di bab Fadlul Islam dan di hadis yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahumallahu ta'ala. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalukum wa masalu ahlil kitabain, perumpamaan kalian dengan dua ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, kamathali rajulin istajara ujara, seperti seorang lelaki yang mempekerjakan ujara. Ujara jamak dari ajir, pekerja, pegawai. Jadi seorang lelaki yang mempekerjakan beberapa pekerja. Faqala, maka orang yang mempekerjakan ini berkata, siapa yang ingin bekerja kepadaku dari waktu gudwah, dari pagi sampai tengah hari, maka aku akan berikan 1 qirat. Maka orang Yahudi pun bekerja. Kemudian dia lagi berkata, siapa yang ingin bekerja kepadaku dari tengah hari sampai salat asar, aku beri upah 1 qirat. Maka orang-orang Nasara pun marah. Maka orang-orang Nasara pun bekerja. Kemudian berkata lagi, siapa yang ingin bekerja kepadaku dari salat asar sampai terbenamnya matahari, dan aku akan berikan upah 2 qirat. Fa antum hum, maka kalianlah yang bekerja, yaitu kaum muslimin. Faghadibatil yahudu wan nasara faqalu, maka orang-orang Yahudi dan Nasara pun marah dan mengatakan, malana aktsara amalan wa aqalla ata'an. Kenapa kami yang paling banyak bekerja tapi paling sedikit upahnya? Jadi bisa kita lihat tadi, kalau orang Yahudi dari pagi, misalkan jam 7, dia bekerja sampai tengah hari, jam 12. Berapa jam? 5 jam. Kemudian orang Nasara dari jam 12 sampai asar, misalnya jam 4. Berapa jam? 4 jam. Kemudian kaum muslimin dari salat asar sampai salat maghrib 2 jam. Orang Yahudi yang kerjanya 5 jam cuma diberi upah misalnya sebesar 1 gunung. Orang Nasara juga
4 jam kerjanya cuma diberi upah seperti satu gunung. Tapi kaum muslimin yang bekerja cuma 2 jam tapi diberi upah seperti 2 buah gunung. Makanya di sini dikatakan faghadibatil yahudu wan nasara. Maka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara itu marah. Kenapa kami yang paling banyak bekerja tapi kami yang paling sedikit bayarannya? Dalam riwayat lain disebutkan bahwa hanya orang-orang Yahudi yang marah karena paling banyak kerjanya. Kemudian orang yang mempekerjakan ini mengatakan, hal naqastukum min haqqikum? Apakah saya mengurangi dari kalian hak kalian? Mereka mengatakan la, tidak. Jadi misalnya kita kasih contoh, tukang batu, berapa per hari? 80 misalnya. 80.000 per hari. Ada 2 orang yang kerja sebagai tukang batu. Satunya dikasih sesuai perjanjian, sesuai kebiasaan, yaitu 80.000 per hari. Satunya lagi dikasih 100.000 per hari. Maka apakah si A ini boleh marah, boleh mengadu? Bilang, kenapa itu 100.000 sedangkan saya 80.000? Ya tinggal orang yang mempekerjakan ini berkata, apakah saya mengurangi hak engkau? Artinya telah diberikan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Apa yang menjadi haknya telah diberikan sesuai dengan pahala terhadap apa yang dia usahakan. Makanya ini merupakan keutamaan dari umat ini. Keutamaan orang yang memeluk agama Islam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka yang paling sedikit beramal tapi paling banyak pahalanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan di tengah umat ini begitu banyak keutamaan yang Allah berikan. Kita punya malam Lailatul Qadar. Sekali beramal itu lebih baik dari 1000 bulan. Hanya sekali malam. Kita punya 10 hari di bulan Dzulhijjah yang merupakan hari-hari terbaik yang ada di muka bumi ini. Kita punya banyak amalan-amalan yang jika kita lakukan itu amalan mendatangkan pahala yang sangat besar. Ada amalan hati yang bisa memperbesar sebuah amalan. Mungkin kelihatannya kecil tapi tatkala begitu ikhlas, begitu khauf, ada roja, rasa takut, rasa harapan di dalam amalan itu akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Maka ini merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin seluruhnya. Dan ini menunjukkan pula betapa luasnya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap umat ini. Kita bisa lihat betapa banyak amalan yang bisa kita lakukan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pahala yang sangat besar. Belum dari salatnya, puasanya, bacaan Qur'annya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala telah siapkan pahala yang begitu besar. Tatkala baca Al-Qur'an, satu ayat, satu pahala yang dilipat gandakan menjadi 10. Puasa misalnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang membalasnya. Yang tidak terhitung akan pahalanya. Salat misalnya juga, tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat melalui peristiwa Isra Mi'raj. Awalnya pertama kali 50
50 kali salat dalam sehari. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan 5 kali salat dalam sehari, tetapi pahalanya begitu luar biasa. Makanya keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap umat ini, yang hendaknya kaum muslimin itu bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan, keutamaan dari umat ini dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Di dalam hadis ini pula mengajarkan kita bahwa yang menjadi ibrah, yang menjadi patokan itu bukan banyaknya sebuah amalan. Tapi yang menjadi patokan tatkala amalan itu mencocoki. Tatkala amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan amalan yang diterima dalam satu ayat, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan Allah, perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia beramal salih. Kata para ulama, amalan salih adalah amalan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kalau ada amalan yang tidak sesuai dengan ajaran, bukan amalan salih. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan dia tidak melakukan kesyirikan dalam ibadahnya kepada Rabb-Nya kepada siapapun. Jadi yang menjadi patokan bukan banyaknya sebuah amalan, tapi yang menjadi patokan adalah tatkala amalan itu sesuai dengan sunnah, tatkala hatinya itu ikhlas. Makanya kata para ulama, rubba amalin saghirin yukabbirhun niyyah wa rubba amalin kabirin yusaggirhun niyyah. Kata para ulama, betapa banyak amalan yang kecil. Kita lihat itu adalah amalan kecil, amalan yang sedikit, tetapi begitu besar di mata Allah disebabkan karena niatnya. Wa rubba amalin saghirin wa rubba amalin kabirin yusaggirhun niyyah. Dan betapa banyak amalan yang kelihatannya begitu besar, begitu banyak, tetapi disebabkan karena niatnya begitu kecil di mata Allah. Jadi telah jelas bukan menjadi patokan banyaknya besarnya sesuatu, tetapi yang menjadi patokan tatkala sesuatu itu ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percuma kita salat 100 rakaat tapi kalau tidak ikhlas. Percuma kita puasa di setiap harinya, tapi kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Tapi ada orang yang berpuasa mungkin jarang, tapi pahalanya begitu sangat besar. Makanya para sahabat itu tidak ada yang bisa menandinginya di dalam beramal. Bahkan sedikit dari infak mereka itu tidak sebanding dengan infak kita walaupun sebesar gunung. Itu semua disebabkan karena hati yang ada di dalam dirinya. Karena kuatnya keimanannya, kuatnya keislamannya, sehingga amalan yang begitu kecil yukabbiruhun niyyah. Niat hatinya menjadikan amalan itu adalah amalan yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam beramal
seseorang itu menghadirkan penggerak hatinya di dalam beramal. Kata para ulama, ada 3 muharrikatul qulubi ilallah. Ada 3 penggerak hati untuk sampai kepada Allah. Yang pertama al-khauf, rasa takut. Yang kedua ar-raja, rasa harapan. Yang ketiga al-hub, rasa cinta. Kita hadirkan ketiga ini di dalam seluruh ibadah kita. Kita salat karena kita takut akan azab Allah. Kita salat karena kita akan mengharapkan surga Allah. Kita salat karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan di setiap ibadah kita. Tatkala kita ingin beribadah, kita harap betul kita ingin berjumpa dengan Allah. Kita takut betul tatkala Allah memasukkan kita ke dalam nerakanya. Dan kita beribadah didasari karena cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadilah amalan itu menjadi amalan yang begitu luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya keutamaan yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap umat ini, kaum muslimin yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan yang begitu sedikit tetapi bisa menjadi besar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah hari yang bisa mendatangkan sebuah kebaikan yang begitu besar, menjadikan sebuah waktu yang menjadikan amalan itu begitu besar, maka kesyukuran tatkala Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan kita di tengah-tengah kaum muslimin, menghidupkan kita di atas sunnah, di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah perkara yang perlu kita syukuri. Kemudian lanjutan hadis yang tadi, qala hal naqastukum min haqqikum. Orang yang mempekerjakan ini berkata, apakah saya mengurangi dari hak kalian? Qalu la, mereka mengatakan tidak. Qala fadzalika fadli utihi man asya. Maka itulah keutamaanku yang saya berikan bagi siapa yang saya kehendaki. Sebagian ulama mengatakan bahwa ucapan terakhir ini fadzalika fadli, maka itulah ucapanku, keutamaanku yang saya berikan bagi siapa yang saya kehendaki, itu tidak bersambung dengan perumpamaan yang di atas, jadi terpisah. Tapi sebagian lagi mengatakan bahwa ucapan ini masih masuk dalam perumpamaan yang tadi. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah keutamaan yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap umat ini, terhadap kaum muslimin, tatkala dia betul-betul ikhlas dan mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal. Selesai dari hadis yang pertama yang disebutkan oleh penulis. Insyaallah kita akan masuk pada hadis yang kedua pada pertemuan berikutnya. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.